Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita. Hari ini hari Ahad 3 Safar 1442 Hijriah. Kita masih di dalam silsilah video Petuah Kiai. Dan ini adalah petuah kiai yang ketiga, yaitu indahnya memiliki anak yang saleh. Di dalam petuah kiai yang ketiga ini, kita akan membicarakan tentang indahnya memiliki anak yang saleh, keutamaan memiliki anak yang saleh, sehingga para orang tua termotivasi untuk memasukkan anaknya ke pesantren, sehingga menjadi seorang penuntut ilmu agama, menjadi calon para ulama, sehingga anaknya tersebut diharapkan dengan sangat, dengan izin Allah, menjadi anak yang saleh. Kalau kita perhatikan ayat Al-Quran, salah satu keutamaan dan faidah keindahan memiliki anak yang saleh adalah bahwa anak-anak yang saleh tersebut kelak akan bisa berkumpul dengan orang tuanya di dalam surga. Meskipun anak soleh tersebut mungkin tingkatan kesalehannya tidak seperti bapaknya, tetapi karena dia saleh, maka Allah akan mengangkat derajat anak soleh tersebut sehingga bisa berkumpul dengan orang tuanya. Hal ini disebutkan oleh Allah di dalam surat At-Tur ayat 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Ahibati hafizakumullah ta'ala, saya bacakan tafsiran dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab beliau Tafsirul Quran Al-Azim. Beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala an fadlihi wa karamihi wa amtinanihi wa lutfihi bi khalqihi wa ihsani. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang karunia-Nya, kemurahannya, nikmatnya, kasih sayangnya terhadap makhluk-makhluknya, dan kebaikannya terhadap makhluk-makhluknya. Apa pemberitahuan Allah? Annal mu'minina idza taba'athum dzurriyyatuhum fil imani yulhiquhum bi abaihim. Bahwa orang-orang beriman, jika keturunan-keturunan mereka mengikuti mereka di dalam keimanan, maka Allah akan kumpulkan anak-anak tersebut dengan orang tuanya sederajat nanti di dalam surga. Wa in lam yablughu amalahum. Meskipun anak-anak tersebut mungkin tidak lebih saleh daripada bapaknya, akan tetapi ketika anak tersebut beriman, saleh, maka dia akan dikumpulkan dengan bapaknya nanti di dalam surga. Lituqirra a'yunal aba bil abna indahum fi manazilihim, agar mata sang orang tua menjadi nyaman, perasaan orang tua menjadi senang ketika di dalam surga mereka berkumpul dengan anak-anak mereka. Fa yujma'u bainahum ala ahsanil wujuh, maka mereka dikumpulkan di antara mereka, anak dan orang tua, dalam keadaan yang paling bagus. Bi an yurfa'an naqisal amal wala wa bikamilil amal. Orang yang derajatnya kurang amalnya, gara-gara beriman, gara-gara anaknya soleh, diangkat dengan orang yang sempurna amalnya. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Penjelasan dari ahli tafsir di generasi sahabat, habrul ummah, turjumanul Quran, ulamanya para sahabat, ahli tafsirnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, ketika menafsiri ayat ini, At-Tur ayat 21, beliau mengatakan, hum dzurriyyatul mu'minin, anak cucu yang akan dihubungkan, digabungkan dengan orang tuanya, mereka adalah anak cucu orang-orang yang beriman. Yamutuna 'alal iman, mereka mati di atas keimanan. Fa in kanat manazilu abaihim arfa'a min manazilihim ulhiqa bi abaihim. Kalau seandainya kedudukan orang tuanya lebih tinggi dibandingkan anaknya, maka anaknya akan dikumpulkan dengan orang tuanya. Subhanallah. Tidakkah kita ingin berkumpul dengan anak-anak kita di surga? Maka salah satunya adalah jadikan anak kita anak-anak yang saleh, agar kita bisa berkumpul dengan mereka. Kemudian keutamaan anak yang saleh yang lain adalah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min thalathah." Jika seorang manusia meninggal, terputuslah darinya amalannya kecuali dari 3. Yang pertama, dari min sadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya, aw waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Ahibati hafizakumullah ta'ala, di dalam hadis ini kita ingin tahu apa maksud daripada hadis ini. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, makna al-hadis anna amal al-mayit yanqatibu mautih. Makna hadis adalah amalan seorang yang meninggal terputus dengan kematiannya. Wa yanqatu tajaddudu thawabu lahu illa fi tajaddudu thawabi lahu illa fi hadhihi al-ashya' ats-tsalatsa likaunihi kana sababuha. Dan terputus perbaharuan pahala untuknya kecuali dalam 3 perkara ini: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak saleh. Kenapa? Karena si mayit itulah penyebabnya. Fa innal walada min kasbih, sesungguhnya anak tersebut adalah hasil usahanya. Wa kadzalikal ilmu alladzi khalafahu, begitu juga ilmu yang dia tinggalkan. Wa kadzalikal waqf alladzi awqafahu, demikian juga harta wakaf yang dia wakafkan. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan oleh Ibnul Malik, qidal waladu bis salih li'anna al-ajra la yahsulu min ghairih. Dibatasi anak yang bisa sampai pahalanya kepada orang tuanya dengan kata saleh. Kenapa demikian? Karena selain anak yang saleh tidak akan sampai pahalanya. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan, al-muradu bil waladis salih al-mu'min. Maksud daripada anak yang saleh adalah orang yang beriman. Dan maksud daripada anak saleh yang mendoakannya adalah mendoakan agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Surat Al-Isra ayat 24. Memang tidak setiap amalan anak akan didapatkan pahalanya oleh orang tua, karena setiap orang mempunyai pahala masing-masing. Tetapi apabila orang tua merupakan penyebab anak tersebut beramal saleh, maka orang tua akan mendapatkan pahalanya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man dalla ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengikutinya. La yanqusu min ujurihim syai'a, tidak mengurangi dari pahala orang yang mengikutinya sedikit pun. Kemudian juga itu hadis riwayat Imam Muslim.
Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dallu 'alal khair kafa'ilih." Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia seperti mendapatkan pahala pelaku kebaikan tersebut. Maka orang tua yang merupakan sebab anaknya menjadi anak yang saleh, dia akan mendapatkan pahala seluruh perbuatan kesolehan anak tersebut. Tidakkah Anda ingin? Maka letakkanlah pendidikan anak Anda di dalam tempat yang benar. Salah satu tempat yang benar adalah pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, dipahami oleh para salafus saleh. Semoga kita senantiasa mendapati anak-anak kita saleh yang mendoakan kita. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.